Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Devi Permanasari di program Suara Perempuan Muslimah. Sahabat Zakat TV, seperti episode sebelumnya, saya masih di daerah Bekasi dan saya tetap akan mengajak Anda semua untuk bertemu dengan sahabat-sahabat kita, para penyandang difabilitas dari GUB Penca. Seringkali orang punya anggapan bahwa keterbatasan atau ketidaksempurnaan fisik itu adalah menghambat untuk dapat melayani sesama. Tapi sebenarnya itu adalah salah besar. Karena di samping saya telah hadir Mbak Sutina. Mbak Sutina ini sangat piawai sekali memasak dan sering melayani membuatkan masakan untuk dalam jumlah yang besar. Dan sekarang saya akan berbagi cerita tentang bagaimana sih kehidupan Mbak Sutina sebelum dan setelah bergabung di GUB Penca ini. Assalamualaikum Mbak Sutina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dewi. Mbak, terima kasih banyak sudah diberi kesempatan saya untuk datang di GUB Penca dan sekarang kita ngobrol ya Mbak ya. Mbak Tina, tadi di depan saya sudah bilang ke sahabat Zakat TV bahwa banyak orang beranggapan keterbatasan fisik itu seperti ada keraguan bahwa dia tidak bisa melayani orang lain gitu. Iya. Tapi kan sebenarnya itu salah besar ya Mbak. Iya, salah besar itu. Ya, sekarang Mbak Tina sendiri sudah merasakan itu bahwa Mbak Tina ternyata bisa leluasa dan biasa-biasa saja iya. melayani. Ya, ya biasa-biasa seperti orang normal lah gitu. Seperti kayak kita yang lain ini ya. Iya. Gitu. Nah Mbak, tapi kalau boleh tahu Mbak Tina dari dulu memang tinggal di Bekasi? Enggak, saya dulu tinggal di Solo. Di Solo antara 10 tahunan. Sama adik saya, ya mengangkat adik-adik semua orang normal dan orang cacat. Orang normal berapa, Dek? Ya waktu itu kalau nggak salah orang normal 8, orang cacatnya 4. Mbak Tina berarti merekrut mereka ya? Itu bukan adik kandung kan? Bukan adik kandung. Jadi ada 8 yang iya. Secara normal, secara fisik normal iya. Dan yang penyandang berapa? 4. Iya. Gitu, justru lebih sedikit ya. Iya. Mbak Tina tadi kan Mbak Tina tuh merekrut 8 orang yang secara fisik normal dan 4 penyandang difabilitas. Iya. Termasuk Mbak Paini ya. Iya. Nah, tapi apa ya yang menggerakkan mereka untuk bergabung dengan Mbak Tina? Waktu itu Mbak Tina punya apa gitu? Ada nggak usaha apa yang saya terus terang aja, dulu saya tidak punya usaha apa-apa. Bahkan suami saya kerjanya nggak tetap, cuma pengamen aja dulu sama jualan jamu gitu ya begitu. Yang jual jamu Mbak Tina? Suami Saya, iya. Terus yang adik-adik itu kan kos sendiri-sendiri. Kalau kos namanya kerja di orang lain itu kan biayanya cuma sedikit ya untungannya itu. Kalau untuk kos untuk makan kan nggak cukup bagi saya loh itu, membayangkan bagaimana daripada saya kan ngontrak satu rumah daripada kos sendiri daripada itu rumah kosong mendingan ditempatin sama situ gitu, makan ya bareng-bareng apa adanya gitu. Nah, akhirnya adik-adik saya juga ikut itu. Adik saya yang namanya Rukama juga SMA, Depaini SMA. Terus yang Yatmi, Siti Komariah, sama Siti Asbiah dari Batang itu di batik. Kerja di batik. Iya. Yang kerja di batik ada yang penyandang cacat. Penyandang cacat semua. Itu mereka semua kerja di batik. Iya. Nah Mbak, tapi kan untuk akhirnya mereka tinggal. Ya, 12 orang ini tinggal dengan Mbak Sutina dan suami. Itu kan harus tetap meskipun dengan untuk sederhana tetap harus ada makan di situ gitu ya, tetap harus ada tempat tidur di situ. Nah, itu bagaimana caranya Mbak Tina untuk mengumpulkan dana untuk melengkapi kebutuhan itu? Ya, kalau mau melengkapi kebutuhan itu ya dananya sendiri ya dapat cari nafkah suami saya gitu, bukan dari mana-mana gitu.
Sedangkan saya nganggur, suami saya sendiri yang Waktu itu tapi menghidupi. Mbak Tina pernah membantu suami saat mengamen gitu? Kalau saat jualan, membantu jualan permen. Jual permen. Iya. Jual permen tuh waktu itu dilakukan apa ya Mbak? Ya saya jualan permen ya alhamdulillah ya dulu sehari bisa menghabiskan 600 saset. 600 saset permen. Iya, permen. Iya. Ya, sehari itu alhamdulillah bisa menghidupi adik-adik sama Dari saudara. jualan permen, Iya, dan suami juga dari mengamen. Akhirnya Itu. 12 orang ini Iya. ya Mbak bisa Bisa ya hidup makan seadanya. layak gitu. begitu ya. Ah, ah. Nah Mbak, yang saya sendiri, saya secara pribadi juga masih belum habis pikir begitu ya. Mbak Tina ini optimis sekali gitu ya, terlihat optimis sekali dengan keterbatasan tetap membantu mereka. Apa sih yang membuat Mbak Tina percaya bahwa semuanya ini pasti bisa teratasi dengan baik? Kalau saya terus terang aja, namanya manusia itu ya butuh ya saling bantu membantu lah gitu. Kalau kitanya masih bisa mampu, kenapa nggak bisa gitu? Ya selagi mampu ya, ayolah kalau gitu bareng-bareng sesama-sama saya gitu. Kalau terkecuali kalau saya sudah nggak mampu lah itu saya katakan gitu. Nah Mbak, dan alhamdulillah akhirnya gitu ya, akhirnya semuanya bisa teratasi Iya. dengan baik. Nah sekarang mereka ada yang ikut tinggal di Bekasi dengan Mbak Tina? Ya ikut Selain satu Bapak ini? nggak ada sama sekali, nggak ada. Dan mereka sekarang sudah mandiri? Udah mandiri sendiri-sendiri. Bisa hidup sendiri? Iya, hidup sendiri-sendiri. Nah Mbak, saya juga ingin tahu gitu, saat itu terus Bapak ini kan memutuskan untuk tinggal di Bekasi, dari Iya. Solo langsung ke Bekasi? Ya, nggak tahu sih, udah putus, sudah berapa puluh tahun itu putus itu. Pada saat tinggal di Bekasi, apa yang dilakukan? Karena kan pasti kehidupan di Bekasi ini tidak berbeda dengan di kota besar di Jakarta ya Mbak. Iya. Gitu. Kehidupannya juga lebih keras dibandingkan waktu di Solo dulu. Gitu. Iya. Ini bagaimana penyesuaiannya Mbak Tina? Kalau saya di Bekasi itu belum lama ya Mbak ya, kurang lebih 3 bulan. Sama ngikut sama di Paine itu, yang lama itu di Indramayu. Di Indramayu. Ah. Waktu itu dilakukan di Indramayu apa Mbak? Kalau saya di Indramayu menghidupi anak-anak 3. Sedang aja saya hidup sendiri dengan anak-anak 3. Sedangkan anak-anak saya dari umur kecil 3 minggu yang paling kecil itu Mbak, sampai sekarang besar sampai kelas 2 SMA teman gitu ya. Nah, itu sampai sekarang itu saya jualan toko gitu, toko kecil-kecilan di situ. Saya hidup sama anak sendiri. Waktu di Indramayu. Iya. Bahkan saya menguliahkan anak saya di kebidanan, saya dihina sama dosen kebidanan situ, dihina. Mau bayar pakai apa? Menguliahkan anak kebidanan tuh, sedangkan kamu tidurnya di pinggir jalan. Seperti itu, saya dihina seperti itu. Tapi alhamdulillah saya menerima apa yang dihina pada dia itu. Saya nggak ya, sakit hati sih sakit hati, tapi nggak bisa mengentarkan gitu. Mbak Tina, menarik sekali perbincangan kita. Kita juga masih ingin tahu kelanjutannya gitu pada saat Mbak Tina merasakan hinaan itu dan ternyata hinaan itu justru malah memacu Mbak Tina untuk bisa lebih bangkit lagi. Ya. Sesaat lagi kita lanjutkan perbincangan menarik kita dengan Mbak Sutina di program Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan menarik kita dengan Mbak Sutina. Mbak Sutina, tadi kan ceritanya bahwa Mbak Sutina ternyata mendapat perlakuan yang
tidak layak gitu ya dari pihak kampus kebidanan di mana Putri Mbak Tina Indramayu menuntut ilmu di sana. Tapi sebenarnya kan Putri Mbak Tina sendiri secara fisik normal ya. Nah itu sahabat Saka TV bahwa ternyata masih ada gitu ya sebagian dari saudara-saudara kita yang memandangnya itu masih picik. Iya, gitu masih ya. banyak. Lihat ini anaknya siapa atau gimana. Nah, saat itu kan Mbak Tina pasti juga harus menyemangati Putri Mbak Tina kan, tetap harus bisa sekolah gitu, sampai selesai atau ada cerita lain Mbak? Ya putus di semester 4. Putus di semester 4. Nah, saya putus di semester 4, saya usahakan mendapatkan, karena uang itu dana untuk membiayai kuliah untuk sampai skripsi itu dia mundur karena karena dia ikut bapaknya gitu. Lah ikut bapaknya, kata bapaknya mau dibiayai sama bapaknya gitu loh. Lah akhirnya dia memutuskan itu, Mbak, kata saya gini, Mbak, udahlah cukup ibu aja di sini, walaupun kekurangan sedikit nggak masalah, nanti saya biayanya aku lunasin semua sampai uang skripsi. Dia masih percaya sama bapaknya, gitu kan. Akhirnya anak itu nggak betah di bapaknya, pulang lagi ke saya, sedangkan uang itu aku belikan tanah rumah gitu. Mbak Tina sudah punya planning lain gitu. Tapi kan bagaimanapun Mbak Tina ini juga harus berpikir bagaimana supaya anak ini nanti bisa melanjutkan sekolah lagi gitu ya Mbak. Saya berpikir, saya usahakan, saya minta biaya dari Pertamina itu mau di ACC. Terus anak saya tanyain gimana Mbak, sekolahnya mau diterusin atau enggak. Kalau diterusin ibu udah siap, pihak Pertamina udah siap, kata saya itu mau biayai gimana. Kata anak saya nggak sanggup Bu, katanya gitu. Berarti ini semuanya nanti tergantung dari anak. Mbak Tina, ada yang menarik di sini sahabat Saka TV yang saya ingin berbagi dengan sahabat Saka TV, bahwa terlahir dengan cacat fisik itu adalah ketentuan yang digariskan Allah ya Mbak. Tapi bukan berarti itu membuat diri kita berhenti berkreativitas dan bergantung pada orang lain. Dan yang menarik ternyata sahabat Saka TV, Mbak Tina ini sebenarnya adalah seorang atlet. Mbak bisa cerita prestasi Mbak Tina waktu di PON 2008 dan PON 2012? Aku terus terang dari ikut olahraga dari tahun 1988. Ya. 1988. Apa cabangnya, Mbak? Kalau waktu PON di Malang tahun 1988 itu ikut lari sama lempar lembing. Itu lari mendapatkan medali emas, lempar lembing perak, bulu tangkis perak. Bulu tangkis juga? Iya, dulu waktu di Pak Malang tahun 2004 di Palembang. Saya ikut kontingen Jawa Barat, mendapatkan emas 1, perak 1, perunggu 1. Nah, terus PON yang di Kalimantan tahun 2008 mendapat emas 1, perak 1. Nah, yang terakhir kemarin ikut kontingen Riau. Enggak ikut. Prestasinya perunggu dua-duanya. Perunggu dua-duanya. Iya. Tapi itu adalah kalau kita tadi kita mendengarkan sahabat Saka TV bagaimana perjalanan prestasi-prestasinya Mbak Tina itu sudah sangat membahagiakan, sangat membanggakan kita semua ya Mbak. Mbak, waktu Mbak Tina agar bisa mencapai prestasi itu kan pasti harus ada latihan-latihan. Iya. Ya, harus ada kedisiplinan. Kedisiplinan gitu. ya. Nah, bagaimana cara Mbak Tina sendiri untuk menata diri gitu ya agar Mbak Tina bisa mengikuti jadwal-jadwal yang sudah ditentukan pelatih atau ketentuan-ketentuan dari mereka? Jadi begini, waktu PON tahun 2004 itu saya ikut Jawa Barat itu, saya kedisiplinan saya kalau pagi jualan pulpen, pulang siang jam 2, jam 3 latihan. Itu di lapangan sampai jam 5:30. Oke, jadi sekitar 1 minggu, satu minggu 3 kali. 1 minggu 3 kali. Iya. Itu selalu seperti itu. Iya. Mbak Tina tidak merasa capek karena paginya harus berjualan?
Ya capek sih capek ya, namanya memberi nafkah anak-anak sendiri, mau gimana ya, mau nggak mau ya harus dijalankan gitu. Apa sih yang menarik dari bidang olahraga ini untuk Mbak Tina? Yang menarik satu ya, di badan sehat, keduanya bisa berkumpul dengan teman-teman, banyak pengalaman gitu. Terus ada sampai sekarang masih suka berkomunikasi dengan mereka, bersilaturahmi dengan mereka masih ya, Mbak? Masih. Nah Mbak, apa namanya, Mbak Tina, kalau kita bicara tentang olahraga ya gitu, olahraga itu memang dampaknya tidak hanya ke fisik kita Mbak, tapi juga jiwa kita gitu ya. Mbak Tina sendiri, apakah semangat Mbak Tina yang tadi Mbak Tina cerita panjang lebar bahwa ternyata Mbak Tina dihina, Mbak Tina tetap jalan terus, itu juga sebenarnya juga terlatih dari karena Mbak Tina giat berolahraga? Udah terbiasa olahraga, jadi kalau namanya olahraga ya menyehatkan semuanya, menyehatkan otak, menyehatkan badan, semuanya itu ya sehat lah gitu. Kalau sampai sekarang Mbak Tina masih rindu untuk masih aktif saya. Selagi saya di sini udah nggak aktif lagi nih. Terakhir aktif itu berarti di tahun 2012. 12 ya. Gitu. Nah, ada nggak rencana? Apakah Mbak Tina akan selamanya tinggal di Bekasi atau ada rencana untuk kembali ke sana supaya bisa kegiatan berolahraga? Kalau masalah ya belum, masih bimbang sih mau hidup di Bekasi atau di Indramayu atau di mana, belum. Iya, masih cari lokasi yang mantap untuk saya gitu. Yang cocok untuk saya. Bicara soal mantap gitu ya, bicara soal adaptasi. Ini meskipun masih relatif baru ya, 3 bulan. 3 bulan di sini Mbak Tina kan bergaul dengan saudara-saudara, teman-teman ya, dari Kubu Penca. Mereka kan juga punya latar belakang yang berbeda dengan macam-macam ini latar belakangnya sama dengan Mbak Tina. Iya. Mbak Tina sering mendengarkan cerita mereka atau berbagi cerita dengan mereka untuk saling menyemangati gitu? Ya namanya saya di sini ya cuma bertiga ya nggak sering lagi. Bahkan sambil masak, sambil sambil ngobrol menyemangati dia supaya dia maju, biar nantinya nggak membebankan orang tua gitu. Apa yang pengalaman saya pahit dan manisnya, getirnya saya ceritakan semua gitu. Mbak, aku juga ingin tahu gitu ya, Mbak Tina ini kan ternyata dari Mbak Tina kita juga ada bukti gitu ya, bahwa Mbak Tina ini meskipun ada keterbatasan fisik tapi tetap bisa melayani, tetap bisa masak untuk orang banyak gitu ya. Nah, gimana dan jadwal waktu sekarang gitu ya, itu kan harus cepat sekali, sementara kan ya Mbak Tina hanya bisa dengan satu tangan gitu. Itu Mbak Tina punya teman untuk menemani, untuk membantu atau bagaimana? Saya masak di sini dibantu oleh 2 teman. Ya, dari jam 3:30 sampai jam 9 memasak gitu. Dan habis itu terus masakannya jadi baru siap untuk disajikan gitu ya. Mbak Tina, kita juga masih ingin berbagi bagaimana harapan Mbak Tina dengan Kubu Penca meskipun relatif masih baru ya Mbak, 3 bulan di sini. Saat lagi bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mbak Sutina yang dulu juga mantan atlet ya Mbak. Iya. Ternyata sahabat Zakat TV,
Kalau tadi kita ngobrol banyak dengan Mbak Sutina, itu banyak sekali cerita yang Mbak Tina harus bagi ke kita-kita. Kalau tadi backgroundnya pada saat tinggal di Solo, di mana suami ngamen dan hidup dengan 12 saudara-saudara angkat. Kemudian Mbak Tina ternyata berprestasi juga, gitu ya, sebagai atlet. Iya. Sekarang Mbak, kita juga ingin tahu nih, Mbak Tina kan di sini bergabung meskipun relatif masih baru. Di sini banyak yang dijajakan nih Mbak. Mbak Tina ikut membuat ini semua? Yang saya ikut membuat itu onde-onde sama onde-onde sama ini. Iya. Steak keju. Steak keju. Ya. Si steak ini dari dua itu yang Mbak Tina buat, onde-onde dan ini, itu ada tingkat kesulitannya di mana Mbak? Kalau di ini kesulitannya di alat tekannya itu untuk masukin tepung. Oh iya. Nah, masukin tepung. Dimasukkan. Seharusnya kan harus ditekan itu seharusnya pakai tangan 2, sedangkan tangan 1 ya. Saya ya tetap aja mampu nggak mampu ya harus mampu gitu. Harus mampu. Iya. Tapi Mbak Tina, ini kan harus nanti kan keluar cetakannya begitu ditekan dengan kuat akan jadi panjang-panjang seperti ini ya Mbak? Nah, iya. Gitu. Terus dipotong gitu. Nah ini yang Mbak Tina lagi belajar. Iya. Tapi kalau untuk membuatkan itu, meskipun Mbak Tina lagi belajar dan Mbak Tina yakin sekali bahwa nanti suatu saat insya Allah pasti bisa. Iya. Mbak Tina sekarang dibantu. Ada yang bantu? Nggak ada. Nggak ada. Jadi tetap di sini Mbak Pak ini juga memberikan kesempatan Mbak Tina untuk melakukan itu ya Mbak. Iya. Gitu Mbak. Aku juga ingin tahu Mbak Tina tuh di sini kan ada apa namanya? Kalau tadi Bapak ini cerita bahwa di Kube Benca ini ada program-program begitu ya Pak ya. Iya. Ada pelatihan-pelatihan Iya. gitu. Mbak Tina sudah sempat mengikuti beberapa pelatihan yang diadakan oleh mereka. Saya selama di sini mengikuti 2 pelatihan. 2 pelatihan. Nah, apa pertama di Bogor bikin kue keju. Kue keju. Ya. Kue keju tuh? Kue keju bukan. Oh tapi. Bugasari kamu Bugasari. Kue keju yang dibikin. Keju gitu. Itu bukan stik, itu bukan stik keju. Keju ya. Iya seperti itu. Ya alhamdulillah, insya Allah saya mampu. Terus keduanya di Bogor dibikin kue bolu kukus sama bolu kering. Itu insya Allah saya juga mampu. Gitu. Gimana? Punya nggak Mbak cita-cita bahwa pelatihan-pelatihan yang sudah diikuti oleh Mbak Tina suatu hari nanti itu jadi modal untuk Mbak Tina? Punya. Saya punya keinginan, saya pengen bisa bikin kue bolu kukus untuk dipasarkan di mana aja gitu. Saya terserah aja. Gitu. Nah, kira-kira nih Mbak, itu sama Mbak Tina mau dimulai kapan sih harapannya Mbak Tina? Saya kalau mulai kapan saya belum tahu. Pokoknya kalau ada rezeki saya insya Allah berjalan saja. Berjalan ya Mbak. Kita mesti yakin ya Mbak. Iya. Insya Allah tuh semua akan berjalan dengan lancar. Iya. Mbak Tina, kan kalau mau buka usaha itu kan pasti harus mengerti sedikit-sedikit manajemen. Iya. Mbak Tina tadi dari awal cerita bahwa Mbak Tina berawal dari ibu rumah tangga. Kalaupun berjualan tuh berjualan permen gitu. Itu sistemnya Mbak Tina yang ngider Mbak Tina pada saat berjualan permen atau dititipkan? Ngider saya sendiri. Jadi saya jualan di mobil bis gitu loh. Mbak Tina dibagi-bagi, yang minat silakan, nggak minat diambil lagi gitu. Oke. Yang mengendarai mobil itu? Orang lain. Orang lain. Tapi Mbak Tina yang berjualan di situ ya. Gitu. Nah, tapi itu waktu itu itu usaha yang milik Mbak Tina atau itu Mbak Tina membantu orang lain? Jadi saya gini. Saya menghidupi anak, saya bagaimana bisa menghidupi anak, saya nggak punya modalnya kepercayaan. Modal kepercayaan. Di situ saya datang ke tempatnya Cina. Saya pengen jualan, tapi terus terang aja saya nggak punya modal, sedikit pun nggak punya modal. Terus ditanyain, kamu mau jualan apa? Saya pengen jualan permen apa? Permen Hexos sama nano. Kalau Om percaya, saya pagi ngambil, sore store gitu. Ya udah nggak apa-apa. Gitu. Percaya Om, saya percaya, sudah percaya. Saya mengasihkan KTP ini Om, KTP saya buat
Untuk jaminan saya kalau nantinya saya lari kemana cari itu alamatnya. Oh katanya, oh nggak usah, saya percaya kok percaya. Alhamdulillah berjalan lancar, saya jualan permen bisa menghidupi anakku dan bisa menyekolah anak-anak saya gitu. Mbak, terima kasih sekali sudah berbagi gitu ya. Dari Mbak Tina kita juga bisa belajar sebuah kegigihan gitu ya, dari yang Mbak Tina sepertinya Mbak Tina tidak pernah ragu bahwa nggak mungkin nggak bisa, pasti semuanya bisa kalau itu ada kemauan dan semangat. Iya, semua kalau ada kemauan pasti bisa. Ada yang ingin dibagi Mbak ke sahabat Zakat TV, kira-kira kiat bagaimana supaya kita semangat terus gitu. Meskipun sahabat Zakat TV pasti juga bukan atlet seperti Mbak Tina gitu, tapi kan mereka juga ingin supaya tetap semangat. Ada nggak yang bisa di saran-saran untuk mereka? Gimana? Supaya tidak putus asa, seperti apa? Baiknya harus seperti apa yang dilakukan? Gimana ya, bingung. Bersyukur ya Mbak? Ya harus bersyukur, menyukuri apa yang kita lakukan gitu aja lah. Dan satu lagi pasti ketekunan. Ketekunan dan kerajinan itu. Yang penting kita harus punya prinsip saya bahwa saya bisa, saya harus kalau punya olahraga saya harus menang gitu. Kalau nggak punya itu nggak mungkin gitu. Jadi ada mimpi, ada visi ya, ada tujuan. Ada tujuan. Sahabat Zakat TV, menarik sekali perbincangan kita dengan Mbak Sutina. Mbak Sutina, terima kasih. Dan kita doakan semoga cita-cita Mbak Tina untuk bikin usaha bolu kukusnya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Sahabat Zakat TV, mari kita bahu-membahu menyediakan layanan bagi berkembangnya segala potensi dan keahlian dari penyandang difabilitas, karena bagi mereka dan juga bagi kita tidak ada yang tidak mungkin asal ada ketekunan dan satu lagi semangat. Terima kasih telah bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah, dan kita akan berjumpa kembali di episode mendatang dengan tema yang tak kalah menariknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.